Ya, baik, kita kembali lagi di Oase Isra Mi'raj. Nah, tentunya buat Anda yang baru saja bergabung, banyak sekali hal-hal menarik yang sudah diungkap di sini. Dari mulai Ustadz Abu Sangkan yang tadi mengingatkan kepada kita bagaimana tips-tipsnya supaya kita bisa mendapatkan kekhusyuan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Dan tadi Ipo juga mencoba untuk menggugah kita, ya, untuk membuka mental block kita. Orang Islam tuh jangan takut untuk jadi orang kaya. Saya bilang tadi sama Ibu, sebenarnya banyak yang pengen jadi orang kaya. Coba saya tanyain, ibu-ibu pada mau jadi orang kaya enggak? Mau jadi orang kaya enggak? Bohong. Jawabnya mau. Kalau orang ditanya, mau jadi orang kaya enggak? Mau. Ibu mau jadi orang kaya enggak? Nah tuh mau tuh, Po. Ya. Nah gimana kiat-kiat langkah konkretnya supaya bisa jadi orang kaya, sukses, bahagia, dan masuk surga. Nah, silakan, Pak. Jadi dua-duanya ya, kaya hati juga kaya harta, ya. Bukan salah satunya, ya. Dua-duanya, bukan salah satunya. Oke. Nah, jadi kita lihat Nabi ini, alhamdulillah Nabi kita, Nabi Muhammad, dia menunjukkan cara-cara kaya yang bisa ditiru oleh semua. Nabi Sulaiman, dia kaya, tapi cara kayanya sulit untuk kita tiru. Kok bisa kaya Nabi Sulaiman? Anak raja, terus jadi raja. Bisa nggak kita niru? Sulit. Ya, bisa ya, tapi ya sulit gitu. 1 banding 1 miliar kemungkinannya atau lebih gitu. Nabi Yusuf, kaya nggak? Kaya, tapi cara kayanya sulit juga kita niru. Dia jadi menteri kan? Nah, kalau Nabi Muhammad, bagaimana cara kayanya? Berdagang. 9 dari 10 bagian kehidupan ada di perdagangan. 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perdagangan. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi kenyataannya benar. Kalau dagang ya pintu rezekinya kebuka. Gak punya modal, cari orang yang punya modal. Oke? Gak punya modal, ya udah jualkan barang orang, kan bisa. Jadi tidak harus kita yang memiliki semuanya. Punya 200.000, mulai dari 200.000. Punya 10.000, mulai dari 10.000, bisa kok. Nah kadang kita yang gak mau, kan dagang beresiko. Iya, resikonya kalau gak kaya, kaya banget, biasanya kayak gitu. Ya, nah emang beresiko. Resikonya kalau gak kaya, kaya banget ya. Resiko itu bahasa Inggrisnya apa? Risk. Risk itu dalam bahasa saya, risk itu plesetan. Ya, risiko ya, risk itu plesetan. Apa artinya? Rizki. Jadi kalau ada risknya, ada rizkinya. Kalau nggak ada resikonya, nggak ada rezekinya. Gitu. Jadi jangan takut dengan resiko. Oke? Nah, dagang. Jadi Nabi dagang, istrinya dagang, para sahabat dagang. Gitu loh. Apalagi ya, ntar lagi mau bulan puasa nih. Kita biasanya habisin duit aja. Sayang, boleh habiskan uangnya, beli gorden, beli kue silahkan. Ya kan? Tapi mesti menghasilkan duit. Kita yang dagang. Jual baju muslim, jual kue, macam-macam. Kan bisa. Iya, betul sih. Apalagi momennya pas ya. Iya. Nah sebenarnya ini saya mau meluruskan dulu bahwa tadi Ibu sempat ngomong-ngomong sama saya. Menjadi orang kaya itu penting Mas. Karena dengan kita menjadi orang kaya, kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat buat orang lain. Kita bisa bayar zakat, kita bisa sodako, kita bisa bangun sekolah kayak tadi ya. Iya. Kita bisa menyekolahkan orang dan bangun lain sebagainya. Bangun masjid, ya kan. Dan mau bangun masjid? Mau menyekolahkan orang? Mau naikkan haji orang? Subhanallah, mudah-mudahan amin. Semua yang di sini cita-cita bisa terlaksana ya, amin. Amin. Mas Ipo, thank you, makasih banyak. Ya. Nanti Ipo mungkin akan lanjut lagi sama kita. Tapi sekarang kesempatan dulu sama Ustadz Abu Sangkan. Silakan ya. Ipo bisa duduk dulu. Ustadz, di penghujung segmen ini Ustadz, setelah tadi Ipo bicara banyak dan Ustadz tadi juga sudah mengingatkan kepada kita. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil supaya momen Isra Mi'raj ini benar-benar kita bisa meningkatkan derajat kita Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Fadil. Yang pertama, saya teringat Rasulullah itu termasuk kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy betul. Quraisy itu artinya kurs. Orang yang kaya. Jadi rombongannya orang-orang banyak kursnya. Kursnya. Iya. Jadi orang-orang kaya sebenarnya, kelompok orang-orang kaya. Makanya kelompok orang terhormat. Ya. Yang kedua, hari ini sudah terasa bahwa semua sahabat Nabi hatinya semua mudah terenyuh ketika disebut nama Allah. Tatma'u a'yunuhum wa taqsya'iru juluduhum inda sima'il Qur'an. Hampir saya tidak menemui banyak di masjid
yang air matanya keluar ketika baca Quran. Ciri-ciri riqah. Riqah itu artinya lembut. Kenapa akhirnya kita tidak berhasil untuk menjadi akhlak yang mulia? Karena hatinya tidak pernah lembut. Mengapa tidak dapat lembut? Karena tidak ada cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Selama ini Islam kita baru fisik. Padahal yang dimasukkan Islam dalam Al-Quran bukan orangnya. Apakah sama orang yang saya bukakan dadanya untuk nerima Islam? Dadanya, sadrahu. Islam itu apa? Islam itu fahuwa ala nurim mir rabbih. Berupa cahaya dari Tuhannya merasuk ke dalam dadanya. Maka terbukalah hati insarahawan fasaha. Maka terasa dadanya menjadi sangat lapang. Ketika sangat lapang itu maka ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Dan disitulah Nabi mengatakan segera berdoa. Doa mudah dikabulkan. Ightanimu doa inda riqati fa innaha rahmah. Baik, subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan juga disampaikan oleh Ipo bermanfaat buat kita semua. Dan hati kita benar-benar bisa terbuka. Jadi pada saat kita menjalankan ibadah kita benar-benar bisa khusyuk. Dan juga bisa bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah kalau ada umur panjang kita bisa berjumpa lagi di dalam program Oasa Ramadan khususnya di bulan Ramadan hanya di sini di Metro TV. Saya David Halik undur diri. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Terima kasih Ustadz dan juga Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.